rumusnya, Jihan. Ini dipakai Y-nya yang bilangan positif ya. Y-nya bilangan bulat positif. Coba dicari. Diketahui 64 sama dengan ya. Sama dengan Iya. Sama dengan 4 pangkat X sama dengan Y pangkat 6 sama dengan 1/8 pangkat Z. Nilai dari 1/X ditambah Y ditambah 1/Z adalah titik-titik. Atau ada yang mau diinikan dulu sebelum dimulai? Ada yang mau ditanya? Jian? Cara ada pakai rumus ini, Pak. Yang ini? Iya. Enggak, kita cuma cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Pelajaran ini eksponen udah ya? Pangkat? Belum. Kalau kayak gini soalnya belum ada. Belum ada ya? Kalau misalnya ini 2 pangkat 5 artinya apa? 2 2? kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Iya, benar. Berarti ini berapa ya? 32 ya? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya intinya itu sih. Ini kan diketahui 64 sama dengan 4 pangkat X. Yang pertama dulu ya. 64 sama dengan 4 pangkat X. Nah, tugas Jian cari ini. X-nya berapa? X. Nah, 4 pangkat berapa kira-kira yang hasilnya? 64. Cari X-nya, kemudian cari Y, cari Z. Dapat baru ini. Dicari nilai dari 1/X ditambah Y ditambah 1/Z. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tapi ini dulu pangkat negatif belum belajar ya. Kayak misalnya ini 2 pangkat Belum, negatif Pak. 5. Nah, kalau 2 pangkat negatif 5 itu Jihan sama dengan ini. 1/2 pangkat 5. Berarti ini jadinya 1/2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Paham ya? Jihan? Paham, Pak. Oh ya, satu lagi ini udah diajarin belum di sekolah? Kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Ada diajarin di sekolah? Belum? Belum. Nah, jadi kalau kita punya 2 pangkat 3, misalnya dipangkatkan 2, ini kan sama kayak ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kan? Iya, Pak. Nah, 2 pangkat 3 itu apa? 2 kali 2 kali 2. Kali 2. Nah, kemudian dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, ini kan sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 3 kali 2 juga 2 pangkat 6. Jadi teorinya sebenarnya ini kalau kita punya A pangkat B dipangkatkan C, maka itu akan sama dengan A pangkat B kali C. Ini nanti di SMA di awal-awal dia pelajari sih. Tapi nggak apa-apa juga kalau belajarnya mulai dari sekarang. Atau di kelas 9 ya. Kelas 9 ada juga belajar. Oke. Yep. Coba diangsur dicari. Cari X-nya dulu, terus cari Y, terakhir cari nilai Z. X-nya 3, Pak. Oke, bagus. X-nya 3 benar. Lanjut, Jian, cari Y, Jian. 64 Ya, sama dengan Y pangkat 6.
Pak, Ya, I-nya 2, Pak. ya bagus. Kita ambil Y positif ya. Sebenarnya min 2 juga bisa, tapi diambil yang 2 aja. Karena kalau di kunci jawabannya nanti yang diambil Y sama dengan 2. Oke, cari Z lagi terakhir. Jian, cari Z. 1/8 dipangkatkan Z sama dengan 64. Oke. Mungkin Jihan harus ini ya, harus hati-hati sama ini. 1/8 itu kan sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya kan? 2 Ya, Pak. pangkat, nah 2 pangkat 3 kan 8 tuh Jihan. Jadi kalau 1/2 pangkat 3 bisa kita ubah jadi 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Nah, berarti sekarang kita punya di sini 2 pangkat negatif 3 pangkat Z sama dengan 64. 4. Iya. Nah, kira-kira Z-nya berapa? Z-nya minus 2. Oke, bagus. Z-nya minus 2. Benar, Z-nya min 2. Sekarang coba dijawab soalnya ya. Per X ditambah Y ditambah 1/Z. Sama dengan berapa? Disamain penyebut dulu, Pak. Iya, benar. Samakan menyebut. Eh, 11/6, Pak. Oke, bagus. Benar, 11/6. Jadi nanti jadi 1/3 ditambah 2 ya, Jihan ya. Dikurang 1/2, benar? Benar, Pak. Nah, nanti disamakan jadi per 6. 6 bagi 3, 2. Berarti jadi 2 tambah 12 dikurang 3 ya. Tambah 3. Iya, jadinya 11/6. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Soal nomor 1? Tidak, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut. Bentar. Soal kedua. Dari sekolah Jihan berapa orang yang daftar? Ada 4 termasuk saya, Pak. Oh, yang itu nggak ikut? Cerdas cermatnya nggak ikut? Enggak, Pak. Oke. Oke. Udah muncul soalnya Jihan? Nomor 2? Sudah, Pak. Oke. Perhatikan itu ada pola ABB, CCC, DDD, ABB, CCC, DDD, ABB, CCC, DDD, dan seterusnya berulang sampai tak terhingga.
Pertanyaannya adalah huruf yang menempati urutan ke 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 adalah titik-titik. Diulang-ulang dulu baca soalnya, dipahami. Kira-kira bisa paham tidak masuk soalnya? Maaf, Pak. Paham ya? Oke, coba dicari. Ini satu huruf aja kan, Pak? Iya, benar-benar. Misalnya kalau Bapak tanya huruf yang ke 7 di sana, huruf ke-7-nya apa? D. Nah, ya benar. Kayak gitu ya. Ini dua pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 kan, Pak? Iya, benar. Lain kali kalau ketemu kayak gitu, Pak, artinya dikalikan. Urutan. Saya dapat itu yang menempati hurufnya ke 144. Ya, berarti huruf apa? Hurufnya huruf apa? Uh, Yang ditanya di sini kan apanya, Jian? Yang ditanya di sini kan hurufnya huruf apa gitu, bukan huruf keberapa. Iya, Pak. Nah, jadi jawabannya kira-kira apa? Huruf A kah, huruf B, C, atau D? Jihan perhatikan aja ini dulu, Jihan. Itu kan ada pola ya, berulang. Kira-kira berulangnya setiap berapa kali? Setiap 10 kali. Nah, ya benar. Berarti kira-kira huruf ke-144 sama dengan huruf yang keberapa itu? Kan polanya berulang 10 kali itu, setiap 10 kali. Artinya setelah 10, balik ke awal lagi, ke A lagi. Iya, Pak. Berarti itu huruf ke 144-nya C kah, Pak? Iya benar, huruf C. Karena polanya berulang setiap 10 kali, ya kita lihat aja. 144 kalau dibagi 10, sisanya berapa? Sisanya 4 kan, Jan? Iya, Pak. Nah, berarti dia akan mengikuti huruf ke-4. Huruf ke-4-nya adalah huruf C. Jadi jawabannya adalah huruf C. Oke. Perlu dijelaskan lebih lanjut atau cukup? Cukup, Pak. Oke, bagus. Nomor 3 akan Bapak skip dulu karena nomor 3-nya sepertinya mereka ada kesalahan mencari ini jawabannya. Mungkin nanti atau besok kita bahas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, Pak. Lagi sakit Jian ya? Pilek atau apa?
Batu ya? Enggak, Pak. Kirain. Lagi segukan. Oh, pantas dari tadi dengar. Mana soalnya? Oh, ini. Oke, Jihan, lanjut soal nomor 4. Sebuah mobil dengan kapasitas 7 tempat duduk. 6 orang akan duduk dengan 2 cara. 2 di depan, termasuk pengemudi atau supir. 3 di tengah, dan 2 di belakang. Iya. Jika hanya ada 2 orang yang bisa. Iya. Jadi dari 7 dari apa? Ini 7 orang ya maksudnya. 6 orang ini ganti dengan 7 ya. Karena kan 2 di depan, 3 di tengah, 2 di belakang. Ya kan? Ada 7 orang. Iya, Pak. Nah. Jadi dari 7 orang itu yang bisa mengemudi hanya ada 2 orang. Nah, maka banyak cara mengatur tempat duduk mereka adalah Oke. Ya. Anggaplah kayak gini ya tempat duduknya ya. Ini Iya, yang Pak. ini untuk sopir. Atau kita bahas aja langsung, Jian. Ini namanya kaidah pencacahan. Di SMA sih belajarnya nanti. Iya, Pak. Tapi ini masih mudah dipahami, Jian. Jadi maksud Bapak, kalau Bapak jelaskan ke Jian, yakin sih Bapak ini bakal ngerti. Nah, inti dari kaidah pencacahan itu adalah kita mencari ada berapa pilihan di suatu tempat itu, di suatu kotak. Biasanya pakai kotak. Di sini Bapak pakai ini ya. Ini tempat duduk sopirnya, ini 6 lagi penumpang. Sesuai dengan yang dideskripsikan di soal ya. Pertama, katanya apa? Ada 2 orang yang bisa mengemudi. Nah, ini yang perlu ditekankan. Hanya ada 2 orang yang bisa mengemudi. Artinya, di kursi supir ini ada berapa orang yang bisa duduk di sini? Yang boleh duduk di sini? 2. Benar, hanya ada 2 orang ya kan? Berarti di sini kita tulis 2. Karena cuma ada 2 pilihan. Ada 2 orang yang bisa duduk di sini. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Katakanlah 2 orang tersebut adalah si A atau si B. Nah, si A atau si B. Salah satu di antara A atau B kan bakal jadi supir nih. Sekarang katakanlah kalau si A yang jadi supir. Berarti tinggal berapa orang lagi yang belum duduk? 6, Pak. Ya, 6 orang kan. Nah, 6 orang ini kan nggak ada aturan kan? Bebas kan mau siapapun jadi penumpangnya. Yang jelas sopirnya harus yang bisa mengemudi. Yang ada syarat kan cuma di sini. Cuma di kursi sopir. Nah, artinya di sini, di bagian ini ada 6 orang yang bisa duduk. Bisa paham, Jihan? Paham, Pak. Nah, di sini kira-kira di posisi sini berapa orang lagi? 6 orang juga. Tinggal 5. Tahu nggak kenapa 5? Karena ada 1 orang yang di depan. Iya, benar sekali itu ya. Berarti ini 5, ini tinggal? 4. Ini? 3. Nah, 2. 2. Terakhir? 1. Nah, berarti totalnya ada berapa? Nah, jadi kaidah pencacahan kayak gitu ya, Jihan ya. Kita tulis ada berapa kemungkinannya, kemudian totalnya ya dikalikan. Berarti 2 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, totalnya berapa ini?
Coba dihitung. Seribu empat ratus 1440. Oke, bagus. 1440. Oke, bagus. Udah nangkap ya, udah dapat ya gambarannya ya, Jihan ya. Sudah, Pak. Nah, intinya adalah kalau kita punya syarat, yang bagian syaratnya itu dulu yang diisi. Makanya di sini kita mengisi posisi sopirnya dulu. Nah, untuk bangku yang lain ya terserah. Yang jelas tadi kan ada 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Itu Jihan harus tahu kenapa tinggal 6, kenapa tinggal 5. Ya karena itu tadi ada satu orang yang udah duduk dan sebagainya. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu atau di screenshot. Nanti Bapak kasih lagi contoh soal ini, kaidah pencacahan, biar lebih paham. Iya, Pak. Oh. Buat minum aja, Jihan. Maaf, Pak. Ya nggak apa-apa, santai. Poles. Soal kaidah pencacahan. Udah, Jen? Sudah, Pak. Oke. Sekarang Bapak mau kasih ini contoh soal yang memakai kaidah pencacahan ya. Misalkan ini. Aduh, Pak ketik aja. Oh, terlalu kecil ya. Tulis aja deh. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 4 digit. Tentukan banyak bilangan yang bisa dibentuk. Yang bisa dibentuk. Ini salah satu contohnya ya, Jihan ya. Kaidah pencacahan tadi. Misalnya Ya, Pak. gini, kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 4 digit. Ya, salah satu contohnya ini ya. Kita bisa bikin misalnya 2356. Ini kan bilangan 4 digit ya.
Ya, Pak. yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Atau misalnya ini 2251. Nah, ini kan angka penyusunnya juga 2, 5, dan 1, yang merupakan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Nah, di sini kita pakai kaidah pencacahan. Kalau Bapak bilang sih kita pakai ini, kotak. Nah, ini anggap setiap kotak mewakili angka yang mau kita tulis. Jadi di kotak pertama, kira-kira ada berapa pilihan angka yang bisa kita tulis? 4. Kenapa 4? Kita kan menyusunnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ada berapa angka yang bisa ditulis di sini? Ada 6. Kenapa 6, Pak? Karena kita bisa tulis angka 1 di awal, boleh tulis angka 2, boleh angka 3, boleh 4, 5, atau 6, terserah. Yang nggak boleh itu kan angka 7, angka 8, angka 9. Oke, paham Jen maksudnya? Paham, Pak. Nah, di kotak kedua ada berapa? Ada 5. Ada 6 lagi. Kenapa 6? Karena ya kita angkanya kan boleh sama ini. Kayak ini 2251. Setelah kita tulis angka 2 kan masih boleh pakai angka 2 lagi. Bedanya dengan yang tadi kan orang ya. Kalau yang tadi itu kan orang tujuan. Jadi orang kalau udah duduk ya nggak bisa duduk lagi kan di tempat yang lain. Iya, Pak. Nah, kalau ini kan angka. Oke, paham? Berarti kotak ketiga kira-kira berapa angka yang bisa ditulis? Ada berapa pilihan? 6. 6 lagi yang ini. Terakhir? 6 juga. 6 juga. Nah, berarti jadinya 6 pangkat 4. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, kecuali pertanyaannya Bapak ubah sedikit, Jihan. Misalnya kayak gini. Berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk dengan digit berbeda? Digit berbeda itu maksudnya apa? Kalau kita tulis tadi 2356, 56 ini boleh. Kenapa? Karena terdiri dari angka-angka yang berbeda. Ya. Tapi kalau 2251 boleh nggak? Kira-kira nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus berbeda digitnya. Iya, ini angka 2-nya muncul 2 kali ya. Nah, ini soal yang baru ya. Kalau yang pertama tadi kan bebas tuh. Boleh berulang. Berarti kalau di sini kira-kira berapa? Di kotak pertama ada berapa angka yang bisa kita pilih? 6. 6 benar. Kotak kedua? 5. Bagus. Kotak ketiga? 4. Ya, ini. Terakhir? 3. 3, ya. Jadinya nanti berapa ya? 20 kali 18, 360. Oke. Nangkap, Jihan? Ini beda yang pertanyaan pertama dengan kedua? Nangkep, Pak. Iya. Dan soal ini, Jihan, sebenarnya Bapak bisa modifikasi lagi, Jihan. Misalnya ya, Bapak bikin syaratnya ini. Digitnya berbeda, dan bilangan tersebut merupakan angka genap. Bukan, bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Udah digitnya berbeda, harus bilangan genap. Kalau Bapak tulis 2351, ini kan nggak boleh, Jihan. Iya, Pak. Kenapa? Karena 2351 kan merupakan bilangan ganjil. Iya. Tapi kalau Bapak tulis ini tadi 2356, boleh atau tidak? Boleh, Pak. Ya, karena 2356 merupakan bilangan genap. Nah, gimana kalau misalnya pertanyaannya itu digitnya berbeda, bilangannya harus bilangan genap? Tentu cara menyelesaikannya agak beda ya, karena kita harus menjamin kalau angka yang kita tulis merupakan angka
yang mengarah ke bilangan genap. Nah, kira-kira yang mana dulu kotak yang harus kita isi, Jian? Kalau tadi kan yang di supir, tadi kan di kursi supirnya itu yang kita tulis. Karena kita harus tahu dulu siapa yang duduk di kursi supir. Syarat utamanya kan itu. Kalau ini kira-kira yang bagian mana? Bapak bikin ini ribuan, ratusan, puluhan, ini satuan. Kira-kira di bagian mana dulu? Satuannya, Pak. Iya benar. Kenapa? Karena harus kita jamin dulu dia bilangan Genap. genap. Nah, di satuan ada berapa angka yang bisa ditulis, Jian? Yang boleh, yang bisa dipilih. 3. 3 angka apa aja? Angka 2, 2, 4, 4 6. atau 6. Ya, berarti ini 3. Benar. Di ribuan ada berapa? Kalau selanjutnya boleh kita isi ke ribuan lagi kan? Nah, di ribuan ada berapa? Berapa? Ada 6. Ada 6, hati-hati. Ingat angkanya harus berbeda. Ya, 3. Bukan? 4. Salah. Eh, Yang kita tulis di satuan cuma 1 angka kan? Pilihannya 3, tapi yang dituliskan, yang dipakai kan cuma 1 angka. iya. Hati-hati. Berarti berapa di ribuan? 1. No, bukan. Gini loh, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya. Di satuan kan kita ada 3 pilihan kan, antara 2, 4, atau 6. Anggap Jihan pakai angka 6. Sekarang di ribuan ada berapa angka yang bisa kita pilih? 5. Iya, yang benar itu 5. Paham ya? Ya, paham, Pak. Nah, karena yang penting kan di genapnya ada 3 pilihan. Yang dia tanya cuma ada berapa pilihan? 3 pilihan yang ditulis ya cuma 1. Berarti di ribuan sekarang tinggal 5 angka sisa yang belum ditulis. Di ratusan ada berapa? Ada. Sekarang yang udah kita tulis kan 2 angka nih. Di ribuan udah, di satuan udah. Berarti tersisa berapa angka yang belum ditulis? 4. Iya benar, ada 4. Karena tadi anggaplah angka 1 kita tulis ya. Berarti kan tinggal 4. Di sini tinggal, di puluhan tinggal? Tinggal 3. 3, iya. Tinggal dicari 5 kali 4, 20. 3 kali 3, 9. 20 kali 9, 180. Oke. Ini kalau tidak salah pelajaran kelas 12 di SMA. Tapi ya kalau dibilang susah enggak terlalu juga sih. Kan memainkan logikanya. Kotak mana yang mesti kita isi duluan, lanjut ke mana gitu. Nah, di sini kan Bapak udah tulis nih contoh 3 pertanyaan. Jadi Jian kan bisa inilah, bisa lihat bahwa tiap kasus itu beda-beda. Yang di awal tadi kita cuma mencari ada berapa banyak bilangan 4 digit yang bisa dibentuk, tidak ada syarat apapun. Makanya di setiap posisi itu ada 6 pilihan. Kita bebas mau nulis angka 1 sampai 6. Tapi ketika ke soal nomor 2, digit-digitnya harus berbeda, artinya setelah sebuah angka dipakai tidak bisa dipilih lagi, makanya kemudian banyak pilihannya jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. Soal yang ketiga beda lagi, bilangan tersebut selain digitnya berbeda harus genap. Berarti posisi satuan dulu yang kita cari dulu pertama kali. Kebetulan suatu bilangan itu baru genap kalau angka satuannya adalah angka genap. Di sini cuma ada 3 pilihan, 2, 4, atau 6. Makanya di sini 3. Dari 3 angka ini kita ambil 1, kita pakai 1. Artinya di ribuan kita punya 5 pilihan angka yang tersisa. Ambil 1 lagi, di ratusan tinggal 4. Di puluhan setelah diambil 1 di ratusan tinggal 3. Jadi totalnya 180.
Oke. Gimana? Susah Paham, kan? Pak. Paham ya? Nanti tinggal di ini aja, di banyak-banyak cari soal tentang kaidah pencacahan. Gitu. Bahkan ini soalnya kalau Bapak mau ini lagi ya, mau lebih sulit lagi bisa sebenarnya dibuat. Misalnya bilangan tersebut harus genap dan berada di antara 200 dan 500 misalnya. Makin sulit ini. Di antara 200, di antara 2000 dan 5000. Nah, Ah, ini makin aneh lagi. Atau mungkin Bapak mau bikin kan angkanya harus genap dan habis dibagi 4. Makin aneh lagi soalnya. Harus siap sama kemungkinan kayak gitu ya, Jihan ya. siap, Pak. Makanya ketika kita belajar coba ini, Bapak udah pernah bilang belum ya? Ketika ketemu soal coba gimana kalau misalnya dibelokkan ke sini? Gimana kalau beloknya ke sini? Ya harus makin ini. Harus dipikirkan gitu, harus siap. Oke. Lanjut. Masih semangat ya? Masih, Pak. Oke, mantap kali. Mana tadi soal? Snipping tool. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, Jian, ini kelihatan soalnya. Kelihatan, Pak. Bentuk paling sederhana dari 7 pangkat 502 dikurang 7 pangkat 500 dikurang 144 per 7 pangkat 500 dikurang 3 adalah titik-titik. Satu-satunya yang pasti dari soal ini adalah nggak mungkin kita cari nilainya 7 pangkat 502 itu berapa. Ya mungkin sih. Tapi ya kalau mau nyari sampai besok nggak masalah. Pasti ada trik di sini. Dan biasanya kalau ada pecahan seperti ini, Dian, biasanya pembilang dan penyebutnya itu kayak bisa dibagi gitu. Nah, sekarang gimana kira-kira caranya? 500 per 500. Oh ya, ini sebelum dilanjutkan, Bapak mau kasih tahu ini. Tadi kan Bapak bilang di eksponen ya, eksponen itu pangkat. Bapak baru kasih satu kejihan, yaitu kalau kita punya A pangkat B, dipangkatkan C sama dengan A pangkat B dikali C. Ya kan? Nah, sekarang Bapak mau tambah lagi, ada sifat berikutnya, yaitu kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C, maka itu akan sama dengan A pangkat B tambah C. Contoh, kalau Bapak punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka 2 pangkat 3 itu kan sebenarnya 2 kali 2 kali 2 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tinggal kita hitung, 2-nya ada 8 buah. Ini 3, ini 5, berarti jadinya 2 pangkat 8. Nah, kalau kita pakai rumus ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, tinggal dijumlahkan pangkatnya. 3 tambah 5 adalah 8, maka ini sama dengan 2 pangkat 8. Udah Bapak jelasin tadi. Udah ya? Kayaknya udah. Oke. Terus satu lagi nanggung, karena ini biasanya dijelaskan pasti berpasangan. A pangkat B kalau kita bagi dengan A pangkat C, itu sama dengan A pangkat B dikurang C. Iya. Oke, sekarang coba dipikirkan, kira-kira ini arah soalnya mau kemana kira-kira. Bapak kasih 5 menit lah. Bisa tuh. Paling tidak jangan terlihat seperti mudah menyerah. Jihan pas lomba jangan ini ya, jangan kelihatan misalnya lagi bingung, jangan kelihatan sama lawannya ya, lagi bingung. Siapa? Karena Bapak pas lomba dulu salah satu triknya kayak gitu.
Biasanya Bapak minta ini tambah kertas buram. Pura-pura minta tambah kertas buram aja biar dikira masih nyari. Padahal nggak tahu juga. Kalau Hmm? kalau yang dikurang itu Kalau yang di 7/500 dikurang 500 bisa, Pak. 7/500 dikurang 500 dikurang dikurang 500 juga. Bisa, tetapi di soal ini gimana caranya munculkan itu? Di Ini kayaknya bisa coba dipindah ditulis. dipindah ruaskan kah? Bukan. Pindah ruas itu baru terjadi, Jian, kalau kita punya persamaan. Misalnya ini sama dengan 5 atau apa, itu baru boleh pindah ruas. Tapi ini kan nggak ada. Justru kita mau cari nilainya. Oh ya, satu lagi petunjuk untuk soal ini. Sebentar, Bapak tulis dulu ya. Satu lagi petunjuknya, kalau kita punya A kali B dikurang A kali C, maka ini akan sama dengan A dikali B kurang C. Ini Jan udah tahu ya? Belum, Pak. Tapi pas Bapak nulis ini ngerti? Ngerti. Nah, nanti akan ada gunanya di soal ini. Coba dipikir. Kalau minus 144-nya dibagi dengan minus 3 yang bisa, Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena contohnya apa ya? Misalnya ini aja deh. 2 ditambah 4 per 1 ditambah 1 misalnya. Kalau kita bagi 2 bagi 1, 2. Tambah 4 bagi 1, 4. Jadinya berapa? 6 ya? Padahal seharusnya ini berapa? 2 tambah 4 adalah 6. Dibagi 1 tambah 1 adalah 2. 6 bagi 2, 3. Harusnya jawabannya 3 malah jadi 6. Yang benar kan 3. Jadi nggak boleh, kecuali dia perkalian, Jian. Kalau perkalian boleh. 144 boleh dibagi 3. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Atau mau langsung dibahas? Pikir dulu, Pak. Oke, mantap. Coba arahkan ini, Jian. Bapak kasih ini sedikit ya, biar Jian pikirkan. Coba arahkan 7/502 dikurang 7/500 ke poin nomor 4 ini. Iya, Gimana caranya Jihan ngubah 7/502 dikurang 7/500? Manfaatkan yang nomor 4 itu. Itu B kurang C-nya tetap dijadiin pangkat kan, Pak? Atau Iya, maksudnya kalau dia dalam bentuk pangkat, dia tetap pangkat gitu. Tapi yang jelas kalau ada A kali B dikurang A kali C, maka sama dengan A dikali B dikurang C. Terus ingat, ini ada 4 catatan ya. Nah, itu dimanfaatkan. Kira-kira mau dibawa kemana arahnya? Satu lagi, Jihan, biasanya kalau kita lihat rumus ya, kebiasaan kita kan, misalnya di nomor 2 nih, A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Kebiasaan kita adalah mengubah bentuk dari kiri ke kanan. Padahal kan bentuk dari kanan juga bisa diubah jadi ke kiri. Maksud Bapak adalah misalnya Jihan ketemu 2/8. 2/8 kan bisa Jihan ubah jadi 2/3 kali 2/5. Nah, nggak cuma dari kiri ke kanan ke kiri juga bisa. Itu maksud Bapak. Jadi kalau mengerjakan soal Olimpiade Matematika ini agak ini sedikit, agak liar pemikirannya. Jangan ditahan gitu. Prinsipnya sih dihalalkan segala cara selagi itu benar. kalau
Apa? Ayo, gimana? 7 pangkat 2 dikurang 144 per 7 pangkat 500 dikurang 3, Pak. Coba ditulis 7 pangkat 2. Iya, 7 pangkat 2 dikurang 144 per 7 pangkat 500 per kurang 3. Ini 7 pangkat 2-nya dari mana? Yang 7 dikali 502 kurang 500. 7 pangkat 502 dikurang 7 pangkat 500. Iya, Pak. Ini pangkat dikurang kapan coba? Di nomor 3. Kalau dia dibagi. Iya kan? Bukan kalau dikurang. Hati-hati, Jian. Iya, Pak. Oke. Jadi nggak bisa ya. 7 pangkat 2-nya itu yang nggak bisa muncul di sana. 7 pangkat 502. 7 pangkat 500. Apa kira-kira itu? Kalau Bapak bikin gini, 7 pangkat 502 itu Jihan sama dengan 7 pangkat 500 tambah 2. Benar tidak? Benar. Berarti kalau 7 pangkat 500 ditambah 2 sama dengan 7 pangkat 500 dikali 7 pangkat 2. Betul? Betul, Pak. Maka sekarang kalau kita bikin ini 7 pangkat 502 dikurang 7 pangkat 500 sama dengan 7 pangkat 500 dikali 7 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 500. Kalau Bapak kalikan dengan 1 boleh nggak? Boleh. Karena masih sama nilainya kan? Iya, Pak. Sekarang bentuk yang terakhir ini udah mirip dengan poin keempat belum? Belum. Coba ini. Ini ada 7 pangkat 500. Kalau 7 pangkat 500-nya yang A, ini jadi A kali B, kurang. Ini A, ini C. Mirip kan? Mirip, Pak. Nah, AB dikurang AC bisa diubah jadi A kali B kurang C. Berarti sama dengan 7 pangkat 500 Dikali 7 pangkat 2. dikurang 1. Oke, paham Jian? Paham, Pak. Oke. Sudah bisa dilanjutkan pembahasannya? Nanti yang ini sama dengan 7 pangkat 500 dikali 7 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 144 per 7 pangkat 500 dikurang 3. Sama dengan 7 pangkat 500 dikali 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 49. Yang 49 kurang 1? 48. Oke, 48. Dikurang 144 per 7 pangkat 500 dikurang 3. Nah, sekarang 144. Kita harus lakukan sesuatu terhadap 144. Di sini kita punya angka 48. Apa hubungannya antara 144 dan 48 kira-kira, Jian? Ada enggak relasi antara 144 dengan 48? Sama-sama angka bilangan bulat. Bilangan bulat, ya, iya sih. Tapi bukan itu. Yang 48 kali 3 coba. 48 kali 3 berapa? 144. Iya, iya, Pak. Nah, artinya kita bisa ubah menjadi 7 pangkat 500
dikali 48 dikurang 3 dikali 48 per 7 pangkat 500 dikurang 3. Oke. Paham? Paham, Pak. Ini bentuk yang di atas ini, Jian, ini mirip lagi dengan nomor 4. Kenapa? Karena ini ada 48 di sini, ini ada juga 48. Kalau yang tadi itu kan ada 7 pangkat 500 dan 7 pangkat 500. Nah, berarti ini sama dengan berapa kira-kira pembilangnya? 48 dikali 48 dikali 7 pangkat 500 terus dikurang dikurang 3. 3. Ya kan? Iya, Per Pak. 7 pangkat. 500 dikurang 3. Nah, kalau ini Jihan ini boleh dicoret, boleh dibagi. Kenapa? Karena ini kan perkalian. Kalau yang atas tadi 144 dengan 3 nggak boleh karena ini kan ada penjumlahan ya. Ini hubungannya penjumlahan. Tinggal dibagi. Berarti hasil akhirnya berapa? 48. Iya, itu dia. Jadi jawabannya 48 untuk soal 7 pangkat 502 dikurang 7 pangkat 500 kurang 144 per 7 pangkat 500 dikurang 3. Hasilnya 48. Oke, gimana rasanya? Di luar nalar saya, Pak. Di luar nalar. Tapi bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Nah, itu sebenarnya Jian cuma perlu ini, Jian. Banyak-banyak latihan soal. Karena bukan Jian nggak bisa, cuma belum terbiasa gitu. Kepikiran itunya kan, kayak diubah jadi 7 pangkat 500 kali 7 pangkat 2. Itu kan kayaknya belum kepikiran ya. Iya, Pak. Tinggal dibiasakan aja. Makin sering latihan nanti apa feelingnya ke soal itu makin kuat. Jadi tahu ini mau diapakan. Siap, Pak. Semangat ya. Oke, ada pertanyaan di soal ini? Jian? Tidak, Pak. Oke, aman ya. Mantap Jian. Masuk, Pak. Sebentar. Oke, dari tadi angka terus, kita coba masukkan satu soal geometri dulu. Kita ke nomor 7 dulu, baru nanti nomor 6. Biar ada selingan. Jihan, teorema Pitagoras tahu ya? Dari Pitagoras? Lagi belajar, Pak. Oh, lagi belajar di sekolah? Iya, Pak. Oh, oke. Kelas berapa sih sekarang, Jihan? Kelas 8, Pak. Kelas 8. Oke, bagus karena baru belajar juga. Oke, coba ini. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada CD panjangnya 10 cm, ada CB yang panjangnya 8 cm. Ini sebuah persegi panjang. Kemudian ini kan ada kayak di garis ini ya, Jihan. Ini sama ini. Artinya panjang CD dan panjang CE itu sama. Iya, Pak. CD sama dengan CE, kemudian panjang CB-nya 8. Pertanyaannya sederhana, cari panjang CF. Coba dulu. AB sama DC sama, Pak. Panjangnya.
Pasti sama karena dia persegi panjang. AB sama dengan DC. Kemudian panjang AD sama dengan panjang BC. Panjang CE-nya berapa, Jian? Panjang CE-nya 10. Bagus. Panjang CE-nya 10. Kalau panjang CE-nya 10 cm, Jian bisa nggak cari panjang BE? Bisa. Pakai apa? Teorema Pythagoras. Pitagoras ya, coba dicari panjang BE-nya. Kalau BE-nya ketemu, AE pasti dapat. Dia boleh kayak hanya tuh jadi akar gitu, Pak. Iya. Akar berapa? Maksudnya kayak Ini kayaknya Jian bisa nulis lah dari HP-nya. Coba. dari mana, Pak? Kayaknya bisa ditulis. Coba tuliskan di sana. Tulis di mana, Pak? Kayaknya kalau lagi Zoom ya, Jian bisa ikut nulis juga, seingat Bapak. Caranya, Pak, gimana? Caranya ya, waduh gimana ya waktu itu ya. Kalau di Annotate itu, annotate, annotate tulisannya. Ada nggak di sana? nggak ada, Pak. Malah ada ya. Jadi Jian tadi mau nanya apa? Oh, ada, Pak, ada. Ada kan? Nah, coba ditulis aja biar Bapak ngerti. Dia boleh kayak A akar B gitu, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Jawabannya ya, Boleh. panjangnya itu. Ya boleh, boleh. Panjang EB-nya. Tapi EB-nya seingat Bapak, setahu Bapak sih bilangan bulat ini. Yang kita pakai kan segitiga siku-siku EBC ya. Ini kan, EBC kan. Iya, Pak. EBC. Panjang EC-nya 10. Panjang BC-nya 8. Yang ditanya panjang EB. Kalau pakai Pitagoras apa? Oh iya, saya yang salah, Pak. Maaf, Oke. Pak. Oke, dimaafkan. Hati-hati. Piye tondo. Oke, cari BE-nya. Dapat BE otomatis dapat AE. EB-nya 6. Iya. Iya, benar. Jadi dia akar dari 100 dikurang 64 ya. Iya, akar 36. Berapa BE-nya? 6 ya. Iya, Pak. Kalau BE-nya 6, Bapak tanya panjang ini bisa panjang AE Bisa, Pak. berapa? Belum dicari, Pak. Iya, coba cari.
7, 10. AE-nya 4, Pak. Ya, AE-nya 4. AE-nya 4. Kira-kira bisa cari panjang ED nggak? ED-nya belum dicari. Tadi saya kira nyarinya ED. Oh, gitu. Cari panjang ED bisa, Jian? Bisa, Pak. Oke, coba. Kalau yang ini baru yang kayak tadi, Pak. Yang ada Akar. AAKB. Iya, iya. AAKB gitu. Benar. Dapat berapa, Jian? Belum, Pak. Oke. Hmm. 2/20, Pak. 2/20. Dia akar berapa tadi sebelum dikeluarkan? 80. 80 berarti 4 kali 20 ya. Kenapa Iya. nggak 16 kali 5 aja? Oke, benar, 2/20 benar. Tapi kalau mau dibikin jadi ini, akar 20 itu kan 2/5, Jihan. Ya nggak? Ini jadi 4/5. Akar 20 itu kan 4 kali 5. Iya, Pak. Berarti kan 2/5. Nggak ada masalah sih mau 2/20 benar, 4/5 benar, akar 80 pun nggak ada masalah tadi. Tetap benar. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, berarti sekarang kita udah punya panjang ED. ED udah ada. Panjang DF bisa dicari? DF atau FE? Ini kan segitiga sama kaki, Jihan. Iya, Pak. Kalau di segitiga sama kaki, udah tahu Jihan gini. Kalau segitiga sama kaki, terus kita punya, bentar. Mana ini? Di sini berlaku ini ABCD. Di segitiga sama kaki kan AB sama dengan AC. Kemudian AD itu namanya garis tinggi. Jadi tingginya itu AD. Disebut dengan garis tinggi. Maka panjang BD itu pasti sama dengan panjang CD. Jadi, Sekarang Jihan kan udah punya panjang ED nih. Sekarang Bapak minta Jihan cari panjang EF. EF-nya berapa? setengah dari akar 2/20, Pak. Iya, benar. Setengah dari 2/20. Berapa? Aduh. 1/10. Kok dibagi dua-duanya? Gini aja caranya, Jian. Setengah dari 2/20. Setengah kali 2 berapa? 1 kan? Ya, Ya, berarti jawabannya akar 20. 20-nya nggak usah dibagi 2. Ya, jadi misalnya setengah dari 2X, ya X. Ngerti? Nggak apa-apa. Berarti panjang EF-nya akar 20. akar 20. Yang ditanya di soal apa? Panjang CF. CF. Bisa nggak Jihan selesaikan soal ini? Cari panjang CF. Bisa, Pak. Oke. Pakai apa kira-kira? Dari Pythagoras. Iya, benar.
Berarti mainnya Pitagoras saja dari tadi. CF sama dengan 10. CF pangkat 2 sama dengan 10 pangkat. Cara nyari akar 100 ditambah akar 400 gimana, Pak? Akar 400. Kayaknya ada yang salah nih. Jihan pakainya segitiga apa dulu? Yang Jihan pakai segitiga apa? Segitiga sama aja kan, Pak? Ya, yang mana? Huruf-hurufnya. Yang EFC. EFC, oke benar. Sama. Siku-sikunya di F. Ini salahnya kayaknya diulanginya lagi. C, F, E. Panjang FE-nya berapa tadi? Akar 20. Panjang CE Iya. Iya. sama kayak ini tadi. Ulang lagi. Pak. Cari lagi ya. Iya. Terus satu lagi ini kayaknya salah di bagian ini. Jihan. Akar 20 kalau dikuadratkan berapa? Bukan 400. Akar 20 dikuadratkan artinya apa? Akar 20 kali akar 20. Sama dengan akar 400. Akar 400 yang benar, bukan 400. Iya, Kalau kamu, tadi Jen bilangnya akar 400. oh bilangnya akar 400, sorry. Maaf, Bapak salah. Akar 400 berapa? 20 ya. Iya, Pak. Jadi lain kali kalau ketemu kayak gini misalnya akar X dikuadratkan itu sama dengan X gitu aja langsung Jihan. Ya, Pak. Gak usah dicari ininya, berapa nilainya. Oke, coba selesaikan. CF-nya bisa itu. Yuk, bisa yuk. Hmm. 60. Ini pakai akar B Iya, benar. lagi. Akar B lagi. Benar. Hmm.
Berapa, Jian? 2/20. 2/20 boleh, tapi ini biar lebih sempurna ini ya, Jian. Ini benar 2/20. Tapi kan 20 itu 4 kali 5. Iya, Pak. Nah, jadi kalau mau pakai bentuk A akar B, itu kalau mau lebih sempurna lagi jawabannya 4/5 ya. Jihan paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, udah bisa ada tuh cari nomor 7 pakai Pitagoras. Bukan udah dapet, Pak. Ya udah, ini kan yang ditanya apa? CF-nya. Ya udah kan udah kejawab. Nah, Berarti yaudah. berarti 4/5 cm udah itu aja. Tidak sepusing yang dipikirkan sebenarnya. Emang Pak soal lagi belajar ini. Iya. Kebetulan lagi belajar ini kan. Jadi besok kalau mau nyombong-nyombong ke kawan bisa tuh. Aku ada Bisa soal. lah. Tadi ada juga soalnya yang agak lumayan susah dikasih gurunya. Kayak mana? Tadi Bisa kan? kelas saya berdebat soal itu. Ternyata Oh, kami yang mikirnya terlalu jauh gitu. Mikirnya itu bangun ruang, ternyata itu bangun datar. walah. Ya kadang-kadang itu, apalagi kalau udah geometri ya mikirnya jauh-jauh itu. Rupanya nggak serumit yang dipikirkan kadang-kadang. Ya, Kadang pas kita mikir gampang, rupanya soalnya susah. Apalagi kalau di Olimpiade ya. Jadi fokus aja kerjakan satu-satu dulu soalnya. Nggak usah. Pokoknya gini, Olimpiade itu nggak kayak kita, apa ya, nggak kayak kita ulangan matematika di sekolah. Kalau mau benar semua, ya susah juga. jadi kita mikir jawaban sendiri, rumus sendiri gitu ya, Pak? Kayak gini loh, kayak orang masak. Orang masak kan bahan-bahannya, misalnya orang lomba masak nih, bahan-bahannya kan sama. Tapi kok masakannya bisa beda-beda coba rasanya. Kenapa? Ya Beda tergantung tangannya, iya kan? Sama kayak ini. komposisi. Iya, sama kayak ini. Rumus itu kayak bahan-bahan masakan itu. Tinggal kita mau pakai rumus yang ini atau enggak. Berarti di logika kita lagi. Makanya Bapak bilang tadi mikirnya jangan ini, jangan ditahan-tahan. Kayaknya bisa lagi nih. Kayaknya bisa lah coba ini. Ya karena Olimpiade Matematika itu bukan berhitungnya ya yang penting, tetapi main logikanya. Iya, Pak. Jadi soal yang susah itu bukan soal yang dibikin angkanya rumit, tetapi angkanya bisa sederhana, cuma nah, mikirnya itu muter-muter. Takutnya mikirnya terlalu jauh, Pak. Jadi nggak Nah, jadi, itu makanya. jadi stres duluan. Ya nggak usah, santai aja. Kalau Bapak waktu lomba dulu, kalau pas Bapak mikir soalnya susah, Bapak pasti mikir, oh mungkin orang lain ngerasa ini lebih susah juga. Positive thinking aja. Ya walaupun kadang-kadang orang lain bisa sih. Pokoknya jangan ada inilah, jangan ada terbebani ini dan itu. Ya, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Jadi nanti kalau ketemu soal yang agak mirip-mirip ini ya cobalah dimanfaatkan Pitagoras, kan udah belajar tuh. Mudah-mudahan bisa dapat jawabannya. Oke, kita ke nomor 6 sesuai janji Bapak tadi, nomor 6 biar ada variasi aja tadi makanya di nomor 7 duluan. Nomor 6 ini tentang eksponen, tentang pangkat lagi. Tadi pangkat negatif udah Bapak ajarin kan? Ya, Pak. Nah, coba ini. Lihat dulu. Mau coba cari atau dibahas? Bahas, Pak. Mak belum dibaca soalnya udah bahas. Oke. Akar P per Q, akar dari P per Q per P per Q per P sama dengan P pangkat X dikurang Q pangkat X. Maka nilai X sama dengan titik-titik. Oke. Sebelum dilanjutkan,
Kalau ini tadi udah dipelajari, udah Bapak kasih tahu. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Makanya tadi ketika ada 2 pangkat negatif 5, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Nah, yang belum Bapak kasih tahu itu ini. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau misalnya kita punya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5, maka ini sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 per 3. Oke, benar. 2 pangkat 5 per 3. Kalau ini, akar pangkat 3 ini, nih, jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1 per 3. Iya, benar. 1 tidak dituliskan ya kalau 2 pangkat 1. Iya, Pak. Nah, kalau ini, akar 2. Ini sama dengan 2 pangkat 1 per 1. 2. 1 per 2. Jadi ada beberapa yang tidak dituliskan ya, Jihan. Misalnya, Jihan udah belajar ini mungkin ya. Kalau 3A kan kita tulis angka 3-nya, tapi kalau 1A kan cukup ditulis A. Hanya aja. Iya. Kalau 2 pangkat 5, pangkatnya dituliskan, tapi kalau 2 pangkat 1 cukup ditulis 2. Nah, di akar, kalau akar pangkat 3 itu kita tulis angka 3-nya, tetapi kalau akar pangkat 2 itu cukup ditulis akar 2. Oke. Nangkap ya sampai di sini? Kok, Pak? Oke. Nah, kita mulai dari yang bagian paling ini dulu. Bagian paling dalam yang ini. Akar Q per P. Akar Q per P itu sama dengan Q per P dipangkatkan 1 per 2. Ya sama kayak ini tadi, akar 2 itu kan 2 pangkat 1 per 2. Sekarang kalau akar Q per P berarti Q per P pangkat 1 per 2. Oke, Jian? Iya, Pak. Nah, kalau Q per P pangkat 1 per 2 berarti sama dengan Q pangkat 1 per 2 per P pangkat 1 per 2. Kayaknya Bapak udah pernah bilang ya, A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Iya, Pak. Nah, ini kan udah kita cari nih yang bagian paling ujung. Sekarang kita bikin jadi P per Q dikali akar Q per P. P per Q dikali akar Q per P berarti sama dengan P per Q dikali Q pangkat 1 per 2 per P pangkat. Siap. 1 per 2. Iya. Ini kan kayak membagi ini ya, kayak membagi P dengan P pangkat 1 per 2, karena P yang ini di atas, yang ini di bawah. Nah, dalam pembagian, kalau bilangan pokoknya sama, tadi kan Bapak udah bilang, kalau ada A pangkat A pangkat B per A pangkat C, sama dengan A pangkat B kurang C. Ini kan P-nya pangkat 1. P pangkat 1 per P pangkat 1 per 2, berarti sama dengan P pangkat 1 per 2. 1 kurang 1 per 2. 1 kurang 1 per 2 adalah 1 per 2. Berarti sama dengan P pangkat 1 per 2. Nah, kira-kira Q-nya pangkat berapa? Lihat. 1 per 2. Bukan 1 per 2, tetapi negatif 1 per 2. Tahu kenapa negatif? Enggak. Karena ini yang di atas kan Q pangkat 1 per 2. Q pangkat 1 per 2 per Q. Karena Ya. Q yang pangkat 1 itu penyebut. Iya, benar. Ini kan jadi 1 per 2 kurang 1. 1 per 2 kurang 1 kan min 1 per 2. Oke, paham? Iya, paham, Pak. Berarti ini jadi Q pangkat min 1 per 2. Oke, lanjut ya.
Yang bagian ini udah, kita kasih akar. Berarti akar dari P per Q kali akar Q per P sama dengan akar dari P pangkat 1 per 2 kali Q pangkat negatif 1 per 2. Nah, ini berarti sama dengan P pangkat 1 per 2 dikali Q pangkat min 1 per 2 dipangkatkan 1 per 2. Kenapa? Ingat kata Bapak tadi kalau ada akar, misalnya akar 2 berarti kan sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Nah, ini kan ada akar di sini. Oke, nangkap? Bisa? Paham? Bisa diulang, Pak. Oh, bisa diulang. Oke. Gini, kalau Bapak bikin akar P, itu sama dengan apa? P pangkat 1 per 2 ya. Iya, Pak. Kalau Bapak bikin akar PQ, berarti PQ pangkat. Pangkat 1/2. Nah, kalau Bapak bikin akar P pangkat setengah, Q pangkat min 1 per 2, berarti sama dengan P pangkat setengah, Q pangkat min 1 per 2. Iya, dipangkatkan setengah. Ini. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini Bapak ulang lagi, entah udah pernah dikasih atau belum. Kalau kita punya A kali B dipangkatkan C, berarti sama dengan A pangkat C dikali B pangkat C. Nah, ini sama keadaannya. Ini dipangkatkan setengah, berarti sama dengan P pangkat setengah dipangkatkan setengah dikali Q pangkat min setengah dipangkatkan setengah. Oke? Oke. Nah, kalau ada A pangkat B dipangkatkan C tadi sama dengan A pangkat apa? A pangkat B kali C kan? iya. Nah, berarti ini P pangkat setengah dipangkatkan setengah sama dengan P pangkat setengah kali setengah kali Q pangkat min setengah dikali setengah sama dengan 1/2 kali 1/2 berapa? 1/4 Iya, berarti ini jadi P pangkat 1/4 dikali kali Q pangkat minus 1/4. iya. Berarti sejauh ini sampai di bagian ini aja P per Q akar Q per P itu sama dengan P pangkat 1/4 dikali Q pangkat min 1/4. Kita lihat lagi soalnya. Nah, kita udah sampai di bagian ini nih, Jian. Udah separuh jalan. Lanjut dikalikan Q per P. Ada kali Q per P-nya dulu. Berarti kalau, aduh, jauh kali ke bawah. Berarti kalau kita mau cari Q per P, dikali akar P per Q, akar Q per P, sama dengan Q per P dikali P pangkat 1/4 dikali Q pangkat minus 1/4. Oke. Yang P-nya ini kan kayak bagi ya. Iya, Pak. Berarti jadinya P pangkat 1/4 dikurang 1. Oke? Kenapa dikurang 1? Karena ini P pangkat 1/4 per P. P-nya pangkat berapa di sini? Pangkat 1 kan? Ah, iya. Oke, udah dapat ya? Paham ya? Paham, Pak. Sementara Q-nya karena dia dikali, kalau kali kan tambah ya. Iya, Pak. Berarti 1 ditambah min 1/4. Ya sama aja kayak 1 kurang 1/4. Ini kan tambah seharusnya. Tapi 1 ditambah min 1/4 ya plus dikali min kan min. 1 dikurang 1/4 berapa jam? Berapa? 1 dikurang 1/4. Ayo. 1 itu berapa? Kita samakan jadi perempat aja. 1 kalau dijadiin koma bisa, Pak.
Nggak usah jadikan koma dalam pecahan aja. 1 itu 4/4 nggak? Iya, Pak. 4/4 dikurang 1/4? 3/4. Iya, ngerti ya? Berarti sama dengan kalau Q-nya pangkat 3/4, kalau P-nya pangkat berapa kira-kira? Pangkat minus Iya. 3/4. Iya benar. Ini baru Q per P dikali akar P per Q akar Q per P. Nah, kita lanjut ke soal, kan tadi ada tanda akarnya ya. Nah, berarti kalau kita bikin akar di sini, akar dari Q per P dikali akar P per Q dikali akar Q per P, berarti penambahan di akar ya. Berarti kan sama dengan akar dari P pangkat min 3/4 kali Q pangkat 3/4. Sama dengan, ini kayaknya Jihan udah mulai paham di bagian ini. Pangkatkan 1/2. Iya. Dan ini sama dengan, bentar, ini sama dengan P pangkat min 3/4 dipangkatkan setengah kali Q pangkat 3/4 dipangkatkan setengah. Pangkatnya dikalikan kan? Iya, Pak. Berarti jadi P pangkat berapa? P pangkat minus 3/4 dikali 1/2. 3/8. Iya. Q-nya pangkat 3/8. Oke. Ingat, kita masih ada sedikit lagi sebelum terjawab soalnya. Lanjut. Ini kita kalikan dengan P per Q. Bapak salin lagi soalnya. Kalau jelaskan kayak gini jadi kayak apa ya? Kayak panjang kali jadinya ya. Berarti ini sama dengan P per Q dikali P pangkat min 3/8 dikali Q pangkat 3/8. Paham ya, Jian ya? Paham, Pak. Sama dengan P pangkat 1 dikurang 3/8. Karena ini dikalikan P dengan P-nya. Iya, Pak. Kemudian Q-nya jadi 3/8 kurang 1. 1 kurang 3/8 berapa, Jian? 5/8. Bagus, 5/8. Kita udah hampir sampai. Berarti ini jadi P pangkat 5/8. Q-nya pangkat negatif 5/8. Oke, sekarang terakhir tinggal diakarkan. Berarti akar dari P per Q akar Q per P akar P per Q akar Q per P sama dengan akar dari P pangkat 5/8 kali Q pangkat min 5/8. Kalau Bapak bikin langsung ke sini, paham ya? Kalau Bapak langsung bikin P pangkat 5/8 dipangkatkan setengah, tahu ya? Tahu, Pak. Nah, pangkatnya dikalikan jadi P pangkat berapa, Jian? P pangkat 5/16 dikali Q pangkat minus 5/16. Oke, sama dengan ini. Berarti kita cek lagi ke atas. Mana soalnya? Oh ini. Udah kelewat, Pak. Ya, ya. Jadi Ini ya. Sama dengan P pangkat X dikurang dikali Q pangkat min X. X-nya tadi berapa? 5/8. 5/16. Iya, benar. Berarti jawabannya X sama dengan 5/16. Oke, mantap, Jihan. Sebenarnya tidak susah, ya kan? Cuman panjang aja, Pak. Iya. Caranya berulang jadi nggak bisa dibilang susah juga sih, Pak.
Cuman Iya. panjang aja. Iya, cuma nanti kalau pas sudah lomba, yang penting tenang sih. Kalau sempat meleset sedikit aja hitungannya ya bisa nggak dapat ini. Harus fokus dan cepat. Ini Bapak jelaskan agak panjang karena nanti kan Dian mau baca-baca lagi. Jadi pas Dian baca tahu detailnya. Bapak kalau mengerjakan ini ya nggak mungkin sepanjang ini Bapak bikin. Terlalu banyak habis waktu. Ada cara singkatnya, Pak? Kayak lebih singkat. Cara singkatnya sebenarnya nggak sih kalau bisa Bapak kerjakan ini, Bapak di dalam pikiran Bapak ini udah langsung jadi Q pangkat setengah, D pangkat ini. Nggak ada cara singkat sih, memang harus segini. Harus cepat mikirnya sih. Nah, ya Pak. Itulah bedanya Olimpiade sama ini ya. Kalau kita belajar di sekolah atau di kelas, apalagi kalau kita les misalnya kan, itu ada cara singkat. Ya Tapi Pak. kalau di Olimpiade nggak bisa. Bahkan Bapak pernah ngerjakan soal itu kayak habis berapa ya? 3 halaman double folio, satu soal. Iya, itu cuma satu soal aja. Soalnya ada berapa, Pak? Itu satu soal. Memang di tesnya itu cuma satu soal, Pak. Oh, soalnya itu ada berapa ya? Ada sekitar 4 atau berapa? Seingat Bapak di OSN ya, itu ada sekitar 4 soal dikasih waktu 4 jam atau berapa ya? Berarti satu soal 1 jam. Iya, itu aja masih belum cukup itu waktunya. Kalau udah yang tingkat nasional ya. Kalau yang ini saya ingat Bapak 20 soal. Jadi kan 3 tahap nanti tuh. Ada IMC 1. Yang isian singkat itu biasanya kalau dulu kan offline pas Bapak ikut. Isian singkat itu biasanya 20 soal, 120 menit. Oh. Berarti satu soal ya perkiraannya kalau lancar 6 menit rata-rata. IMC 2 itu enak, soalnya tinggal 5 uraian tapi waktunya mungkin sekitaran ini juga 120 menit. Yang ketiga eksplorasi. Ya, jadi nanti ya siap-siap saja. Eksplorasi itu kayak mana? Apa? Eksplorasi itu kayak mana? Oke, sebentar Bapak tampilkan ya soal eksplorasi. Mana ya? Eksplorasi. Sebentar ya. Ini kalau mau lihat soalnya. Jadi nanti ada 3 tahap. Kalian online kan ya? Iya kayaknya, Pak. Kalau online ya berarti di ini kan nanti di foto terus di scan kalau nggak salah. Bentar. Bapak mau baca peraturannya dulu. Kalau IMC 2 ya 120 menit. 5 soal. Yang tahap ketiga itu eksplorasi juga 120 menit. Cuma soal eksplorasi ini kalau satu soalnya itu 40 poin biasanya. Dia Lumayan. biasanya ada berapa soal, Pak? Apanya? Kalau eksplorasi. 5 juga. Ini Bapak bagikan ya, Bapak share coba salah satu contoh soal eksplorasi. Kemarin filenya ada dikasih Mama Jian. Ada, Pak. Nah, itu nanti bisa dilihat di sana. IMC 3 itu. Nah, ini salah satu contohnya soalnya. Nih. Salma dan Wildan. Ini kebetulan pas OM 14 ini angkatan Bapak yang nulis ini. Mengikuti MC tingkat SMP. Nah, ini. Jumlah skor yang terdiri dari 2 digit yang berbeda. Jumlah skor Salma dan skor Wildan menghasilkan 3 digit dengan 2 digit dengan sama skor dengan skor Wildan, tetapi urutannya terbalik dan angka 0 di antara 2 digit tersebut. Jika skor Wildan ditambah dengan 3 kali skor Salma menghasilkan 3 digit dengan angka pertama dan angka ketiga sama dengan digit dari jumlah skor
Jika berdua namun angka kedua sudah berubah, maka tentukanlah sisi dari ini Ya, Bu. ini kayak soal kelas 7 tapi ini kayak ada waktu itu soal kelas 7 kayak gini, Ya. cuman ini beda lagi, kayak lebih susah gitu, tentang kayak aljabar ini Pak. Ini kayaknya ya arahnya ke aljabar. Ya benar. Atau kita mau coba cari soal yang singkat ya. Ada nggak ya di eksplorasi? Nah ini lembar jawabannya aja 2 lembar ini. Ini agak panjang. Ada yang singkat nggak ya? Nah ini singkat. Pada gambar berikut diketahui daerah 1, 2, dan 3 memiliki luas yang sama. AP banding B sama dengan 2/3. AC banding CD sama dengan 5/2. AP banding PQ sama dengan 2/5. Dan luas PCDR adalah 92 cm². Jika PR Tegak lurus. tegak lurus CQ, maka hitunglah panjang GQ. Ya kayak gini lah 10 apa ya uraiannya. 2 lembar. Biasanya apa kalau Bapak dulu pengalamannya nggak cukup. Jadi ke halaman sebelahnya Bapak tulis. Dia kan timbal balik itu. Saya Pak. Nah, ini agak singkat ini. Nah, fx sama dengan 1. Nah, pertanyaannya sederhana ya. Tunjukkan nilai dari F1/14 kali F2/14 dan seterusnya sampai F13/14 sama dengan -1. Ini pembuktian gitu ya, Pak? Iya benar, kita kayak pembuktian gitu. Tapi kayaknya ini, atau mau bahas ini besok? Boleh, Pak. Ya kita coba aja ya beberapa soal di eksplorasi ya. Ya, Pak. Ya nggak apa-apa, diangsur-angsur dulu, nanti di SMA kalau mau ikut lagi, belajar lagi, lebih giat lagi. Iya, Pak. Di SD ada ikut? Ya. Ada ikut Olimpiade 2 kali sih, Pak. Yang UNRI atau apa? Yang di OSN, OSK? Bukan di lembaga lain gitu. Oh gitu ya. Oke. Sekian untuk hari ini ya, Bapak Jihan. Mungkin nanti file Terima soalnya, kasih, Pak. ya file soalnya Bapak kasih ke Mama Jihan ya. Iya, Pak. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus. Ya, terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.